10 tahun terakhir ini Bung Rocky Gerung ini selalu kritis terhadap pemerintahan dari Bapak Jokowi, tetapi tidak ada kritikan yang khusus terhadap Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di masa pemerintahan itu. SBY bukan pejabat di Pacitan sekarang, gak ada urusan saya dengan dia tuh. Tidak ada sentimen saya pada manusia. Saya hanya menghajar, mengutuk, bahkan mencaci maki secara akademis seorang pejabat karena dia kita gaji, itu masalahnya. Saya berhak untuk caci maki Jokowi karena dia minta suara saya. Bagi yang punya kebebasan ada juga aturannya. Sebab kalau kebebasan itu menabrak semua batas-batas kebaikan, itu juga bermasalah. Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Prabowo bawa tong sampah di belakang yang namanya Jokowi. Tanya Harun Masiku pejabat publik, bukan jabatan publik, ini tolol juga. Not only power, liberty too can corrupt. Absolute liberty can corrupt absolutely. Saya mengajar di filsafat. Maaf, saudara menjelaskan pertanyaan kami. Ini dungu juga nih jaksa ini. Mereka tonton kebodohanmu. Itu bajingan yang tolol. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Jadi sopan santunnya digunakan, pinter boleh, goblok jangan. Oke, saya kasih nilai A-. A untuk pengetahuan, minus untuk kedunguan. Saya nggak mungkin angkat kaki di Istana Solo. I love freedom of speech. Saya tentara, saya jenderal. Tapi I respect freedom of speech. Tapi gunakan freedom of speech secara tepat, secara bertanggung jawab, tidak menghancurkan negaranya, tidak membuat anarki, dan disampaikan secara civilized. Beraninya hanya di sini kalau beliau ini. Dia sangat berani kalau di depan mahasiswa. Tentunya retorika yang dipakai oleh Rocky Gerung, saya pun bisa, saudara-saudara. Oke lah, lanjut. Tadi dia bilang, saya tersangka karena kurang ajar di depan Jokowi itu. Tapi saya nggak mungkin kurang ajar di depan kamu. Pak, saya tantang sampean diskusi sama saya sebelah sana. Oh, jadi Anda merasa kalau pejabat publik itu memang sudah sepatutnya dicaci maki, dikata-katai? Bukan sepatutnya, dia ditakdirkan untuk dicaci maki. Karena dia adalah petugas rakyat. Kita gaji Pak Presiden. Jadi posisi moral saya sebagai warga negara lebih tinggi dari dia. Kan itu dasarnya kan. Kan Presiden itu peminta-minta suara. Waktu pemilu dia kampanye itu akan bikin ini kan, pilih saya. Karena itu dia harus menerima konsekuensi. Ketika dia jadi pejabat publik, dia harus rela untuk dicaci maki. Dasarnya itu. Tapi bukan menyebut caci maki pada persona kan, tapi caci maki pada dia yang menduduki posisi publik. Banyak cara to express your aspiration, your want, your freedom, tetapi secara civilized. Kuncinya di situ. Kalau terjadi seperti itu, demokrasi akan lebih matang. Tidak akan terjadi gangguan-gangguan atau setback terhadap demokrasi. Democracy of course is not only about freedom of power. It is about kepatuhan pada peranata hukum, respect to the rule of law, free and fair elections, konstitusionalisme, patuh kepada konstitusi dan segala turunannya. Saya melihat bahwa istana memang tergopoh-gopoh untuk melawan narasi Indonesia gelap. Kan kita lihat bagaimana reaksi dari kalangan istana, para juru bicara istana itu tidak mampu untuk mendefinisikan, untuk memaknai apa yang disebut dengan Indonesia gelap kan. Yang terjadi justru adalah semacam bantahan, enggak, Indonesia terang, Presiden Prabowo paham tentang demokrasi. Indonesia is a country of hope. Harus kita pastikan masa depan kita bagus, masa depan kita tidak gelap, masa depan kita cerah. Kita semua, mulai dari presiden sampai para pemimpin paling depan, the people of Indonesia, all elements of the society, bersama-sama do something, not only say something, tapi betul-betul berbuat membuat Indonesia kita cerah, tidak gelap. Sebaliknya yang terjadi bukan untuk memahami bahwa statement Indonesia gelap itu adalah faktual, justru yang terjadi adalah dibuat semacam orkestrasi untuk mengatakan enggak, Indonesia ini terang, padahal faktanya memang gelap. Dilihat dari segi apapun Indonesia gelap, utangnya tidak bisa dibayar, itu Indonesia gelap tuh. Tetaplah optimistis melihat masa depan, tetapi itu tidak datang dari langit, bukan hadiah, harus dengan ibaratnya keringat kita,
istilah dulu blood, sweat, and tears. Dengan semuanya itulah kita bisa punya masa depan yang baik. Tadi pagi kita berbicara tentang beban uang kuliah. Nah, anak muda yang akan mengisi infrastruktur ekonomi politik negeri ini di 2045 dari sekarang udah pasti kekurangan IQ karena stunting, udah pasti nggak sanggup bersaing dengan teman-teman mereka seusia mereka di Asia misalnya karena uang kuliahnya mahal, banyak yang nggak bisa masuk universitas tuh. Jadi semua cerita yang dibanggakan oleh Jokowi, kita akan generasi emas, itu artinya kita generasi loyang. Indonesia emas is, menurut saya possible. Tidak ada yang tidak possible. Cuma harus tahu syaratnya ada, imperatifnya ada. Yang harus kita laksanakan real seperti itu. Indonesia emas 2045 kan itu yang gembar-gemborkan kita. Itu bakal terwujud nggak sih Bang? Di mata Bang Roy ya? Itu janji yang utopis betulnya. Oh. Dia bisa kita penuhi kalau prasyaratnya kita miliki hari ini kan. Prasyaratnya pertama adalah kemampuan berpikir generasi yang lahir hari-hari ini. Dan kita tahu bahwa IQ nasional kita cuma 78 itu. Untuk jadi Indonesia cerdas, otak kita mesti tumbuh maksimal. Supaya tumbuh maksimal mesti ada nutrisi di situ. Nah sekarang stunting itu udah 20% itu. Artinya atau mendekati 25% tuh. 1 dari 4 anak Indonesia yang lahir hari ini dia kekurangan gizi dan akhirnya otak akan menciut kan. Jadi bagaimana mungkin kita bayangkan bonus demografi Indonesia emas kalau inputnya hari ini itu gagal. Anak-anak yang lahir tahun ini menurut pemerintah sendiri atau Sri Mulyani itu ada terbebani hutang. Dia udah stunting, terbebani hutang, tapi masih dianggap nanti generasi emas tuh. Kan itu dangkal sebagai janji. Yang muda tetaplah optimis memandang Indonesia masa depan. Bisa saja dalam perjalanan sejarahnya ada masa-masa mendung, ada kabut, ada pasang dan surut, tetapi Indonesia is a great country. Statistik ekonomi kita, statistik politik, statistik korupsi kan semua itu yang menyebabkan dirumuskannya satu tagline buat Indonesia gelap, dan kegelapan itu memang dirasakan secara real oleh emak-emak, oleh bahkan anak-anak SD tahu bahwa ada yang tidak benar dalam sistem pendidikan sehingga guru jarang datang tuh atau mereka ditelantarkan. Justru mereka yang mampu untuk membaca Indonesia gelap. Jadi sekali lagi Indonesia gelap itu bukan semacam keputusasaan, tetapi sebagai protes bahwa kami gelap loh, terangi dong, kan mesti begitu kan? Ya, mesti. Di tangan pemimpin yang punya visi, yang punya integritas, yang cakap memimpin dan mengelola kehidupan bernegara kita, ditambah dengan human capital yang makin luar biasa unggulnya, persatuan kita, kerukunan kita, tidak boleh Indonesia divided. Seperti negara-negara yang lain yang sudah terbelah, tidak mudah menyatukannya kembali. Itulah syarat yang harus kita penuhi kalau kita dreaming Indonesia suatu saat menjadi negara maju. Kalau Indonesia emas itu akan diraih nanti sebagai hadiah kemerdekaan, 100 tahun Indonesia merdeka. Tagihan-tagihan yang jatuh tempo bakal membuat Indonesia makin gelap. Dan anak-anak muda ini justru yang melihat bahwa keadaan ini mesti diucapkan, artinya statementnya mesti dikeluarkan. Kan itu yang merupakan hasil kajian mereka. Nah kalau nggak mau disebut Indonesia gelap, ya bantah aja hasil kajian mereka kan. Sebagai orang tua, sebagai former leader, tentu saya wajib mendukung pemimpin-pemimpin setelah saya, termasuk sekarang Presiden Prabowo, dan presiden manapun, dengan hope, and I should be part of the solution. I should be part of the progress. If everything is going well, sesuai dengan mimpi bangsa kita, sesuai dengan tatanan kerangka bernegara. Bung, cek, Pak, cek lo. Rocky yang dungu, Bung Rocky dungu. Halo, Bung Rocky. Ya. Cek. Agak keras. Dungunya agak keras dungunya. Dungu di sini dungu. Ya, di sini agak keras. Yang mana? Yang bilang dungu di sini. Aku menanyakan, ini sudah lewat 5. Oke. Kepada Bung Rocky pada saat sekarang, tentunya teman-teman sangat mengenal daripada sosok beliau ya kan? Oke, sangat mengenal daripada sosok beliau. Nah, ketika kita melihat daripada sosok beliau, dia memang pintar. Tapi goblok memanfaatkan kepintarannya itu sendiri. Dengan apa? Dengan apa? Tentunya teman-teman tidak akan liar dari perkataan sopan santun itu bahasa tubuh. Nah, di dalam pikiran yang disopan santunkan adalah kemunafikan. Betul?
Nah, pas nyampe sini, Rocky Gerung ya, itu dungunya sudah mulai nampak merusak esensi daripada acara ini. Ini pikiran paling pinter di kalangan kaum dungu. Bukan Pak ya. Jadi berbicara sopan santun langsung di depan mahasiswa Jawa Timur khususnya angkat kaki masa cocok, ya kan? Jadi sopan santunnya digunakan, pinter boleh, goblok jangan. Oke. Nah kemudian di banyak negara terjadi hubungan tidak mesra antara the state and the people. Antara pemimpin politik dengan the people on the ground. Dengan elit, civil society. Nah itu sebetulnya kalau resepnya for me adalah para pemegang kekuasaan ingat. Jangan salah gunakan kekuasaan itu. Yang tadi itu. Tapi bagi yang punya kebebasan, ada juga aturannya. Sebab kalau kebebasan itu menabrak semua batas-batas kebaikan, itu juga bermasalah. Not only power, liberty too can corrupt. Absolute liberty can corrupt absolutely. I love freedom of speech. Saya tentara, saya jenderal. Tapi I respect freedom of speech. Tapi gunakan freedom of speech secara tepat, secara bertanggung jawab, tidak menghancurkan negaranya, tidak membuat anarki, dan disampaikan secara civilized. Banyak cara to express your aspiration, your want, your freedom, tetapi secara civilized. Kuncinya di situ. Kalau terjadi seperti itu, demokrasi akan lebih matang. Tidak akan terjadi gangguan-gangguan atau setback terhadap demokrasi. Democracy of course is not only about freedom of power. It is about kepatuhan pada peranata hukum, respect to the rule of law, free and fair elections, konstitusionalisme, patuh kepada konstitusi dan segala turunannya. Kemudian juga checks and balances yang baik, tidak boleh eksekutif kuat sekali, legislatif sebagai rubber stamp. Tapi tidak boleh juga eksekutif tidak berjalan karena parlemen too powerful. Seperti sistem parlementer yang dulu kita ikuti. Jadi nice checks and balances. Dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif. Seperti itu. Kalau fundamental demokrasi seperti itu terjaga, percayalah. Politik bisa gaduh, mungkin ya. Tetapi tidak akan menjadikan sebuah negara kolaps, jatuh. Seperti pengalaman banyak negara, seperti yang kita alami Prahara Besar 1965 dan 1998. Oke, itu pernyataan paling bagus. Saya kasih nilai A-. A untuk pengetahuan, minus untuk kedunguan. Saya nggak mungkin angkat kaki di Istana Solo. Cek, baik. Iya, angkat kakinya di depan ini nih, di depan yang nggak ada, yang nggak bisa dalam pemerintahan nih dia. Beraninya hanya di sini kalau beliau ini. Beraninya dia hanya di sini tentunya ya. Dia sangat berani kalau di depan mahasiswa. Tentunya retorika yang dipakai oleh Rocky Gerung, saya pun bisa saudara-saudara. Oke lah, lanjut. Tadi dia bilang, saya tersangka karena kurang ajar di depan Jokowi itu. Tapi saya nggak mungkin kurang ajar di depan kamu. Pak, saya tantang sampean diskusi sama saya sebelah sana. Astagfirullah. Oke. Tolong siapin bandrek. Gimana Pak? Yang lain masih ada. Kalau semisal Bung Rocky nggak siap diskusi dengan saya, suruh kelarin aja ya nggak? Baik Bung Rocky. Gimana? Tes.
Bung Rocky di sebelah sini. Oh, oke, di siap. depanmu itu Salam ada- hormat saya. Bung Rocky. Ya, ya. Bung Rocky. Ya nanti kita diskusi nanti. Lesson from our own history. Lesson from history around the globe. Oleh karena itu tidak ada resep ajaib, tidak ada jalan pintas, not to be taken for granted. Kita pernah menjadi negara demokrasi maju akan tetap terjaga seperti itu karena sahabat saya Barack Obama mengatakan agar demokrasi itu terjaga, we have to fight for democracy. Kita semua yang menjaga, semua. The people of Indonesia kalau kita bicara our democracy. Mari kita jaga. Fight for democracy. Fight against sesuatu yang merusak demokrasi, yang merusak konstitusi, yang merusak kerangka bernegara, yang merusak adanya checks and balances, yang merusak tatanan bernegara yang baik, and so on and so on. Seperti itu. Sebagai orang tua, sebagai former leader, tentu saya wajib mendukung pemimpin-pemimpin setelah saya, termasuk sekarang Presiden Prabowo dan Presiden manapun, dengan hope, and I should be part of the solution. I should be part of the progress. If everything is going well, sesuai dengan mimpi bangsa kita, sesuai dengan tatanan kerangka bernegara, akan sangat happy. Kalau misalkan ada tanda-tanda, ada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh rakyat, morally, saya harus menyampaikan dengan cara yang baik. Tidak harus di depan pers, tidak harus saya ingin show up. Lebih bagus saya behind the scene dengan niat yang baik. Dan alhamdulillah jalan itu sebetulnya tersedia. Tetapi saya masih punya harapan yang baik bagi negeri kita. Indonesia is a country of hope. Meskipun harus kita pastikan masa depan kita bagus. Masa depan kita tidak gelap. Masa depan kita cerah. Kita semua, mulai dari presiden sampai para pemimpin paling depan, the people of Indonesia, all elements of the society, bersama-sama do something, not only say something, tapi betul-betul berbuat membuat Indonesia kita cerah, tidak gelap. Membuat someday Indonesia menjadi developed country. Saya tidak terlalu suka kalau seolah-olah 20 tahun lagi kita menjadi developed country. Menjadi negara maju panjang, syaratnya banyak. Jadi lebih bagus kita lebih konservatif, doa pada Allah, ya Allah, dengan semua kerja kita mudah-mudahan di akhir abad 21 ini Indonesia menjadi negara maju. Indonesia emas is menurut saya possible. Tidak ada yang tidak possible. Cuma harus tahu syaratnya ada, imperatifnya ada. Yang harus kita laksanakan real seperti itu. Yang muda tetaplah optimis memandang Indonesia masa depan. Bisa saja jadi dalam perjalanan sejarahnya ada masa-masa mendung, ada kabut, ada pasang dan surut. Tetapi Indonesia is a great country. Di tangan pemimpin yang punya visi, yang punya integritas, yang cakap memimpin dan mengelola kehidupan bernegara kita. Ditambah dengan human capital yang makin luar biasa unggulnya. Persatuan kita, kerukunan kita, tidak boleh Indonesia divided. Seperti negara-negara yang lain yang sudah terbelah, tidak mudah menyatukannya kembali. Itulah syarat yang harus kita penuhi kalau kita dreaming Indonesia suatu saat menjadi negara maju. Kalau Indonesia emas itu akan diraih nanti sebagai hadiah kemerdekaan, 100 tahun Indonesia merdeka dan setelah itu bisa diwujudkan. So, tetaplah optimistis melihat masa depan, tetapi itu tidak datang dari langit, bukan hadiah, harus dengan ibaratnya keringat kita, istilah dulu blood, sweat and tears. Dengan semuanya itulah kita bisa punya masa depan yang baik. Terima kasih, nanti saya siap bersama para profesor untuk menjawab pertanyaan dari floor. Thank you.